Bismillahirrahmanirrahim. Syarat ketika kita mau berdoa, apa janjinya? Astajib lakum, pasti Allah ijabah. Teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak pernah putus, tidak pernah kurang, senantiasa Allah berikan. Dalam keadaan kemaksiatan yang kita lakukan tidak pernah berkurang, maka kita mensyukuri semuanya kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang Allah berikan, semua niatan-niatan yang baik Allah mudahkan. Maka dengan bersyukur ini kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga setiap nikmat yang Allah karuniakan tidak Allah cabut dari kita, dan setiap nikmat yang Allah karuniakan Allah berikan tambahannya kepada kita, dan setiap yang Allah karuniakan di antara nikmat-nikmatnya menjadikan kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sempat ngobrol saya dengan Mas Dian yang ada di balik kamera. Katanya, Ustadz sekarang kok nampaknya ada Nabi baru. Saya kaget, wih siapa? Dibilang namanya Agung. Saya tanya, ada YouTube-nya? Di mana? Enggak, antum yang bilang. Kita sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung. Nah, maksudnya Agung di sini kan besar gitu ya, mulia gitu. Ternyata difahami, dianggap sebuah nama. Jadi saya jadi ingat, saya dulu waktu SMA punya teman namanya Agung dari Jember gitu. Tapi pikir-pikir, oh betul juga ya. Langsung aja ya, semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sholawat ini mudah-mudahan menjadikan kita betul-betul memunculkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memunculkan semangat untuk senantiasa mengikuti sunnah beliau, yang menjadikan kita itu betul-betul kelak diakui sebagai umatnya, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memuliakan kita dengan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah the power of doa atau kekuatan dari doa. Nah, saya akan arahkan, tentu di awal akan kita sampaikan beberapa dalil yang harus menguatkan materi kita tentang doa. Tapi kemudian saya pada kajian ini akan lebih mengarahkan bahwa ternyata ad-du'a yughayyir al-mustahilat, bahwasannya doa itu bisa merubah perkara-perkara yang mustahil. Jadi sesuatu yang antum bayangkan dengan pikiran nalar manusia yang sempit ini tidak mungkin terjadi. Jadi sesuatu yang antum pikir gak mungkin lah, gak bisa, gak akan dapat gitu. Ternyata dengan doa antum akan menjadi yakin ternyata bisa, ternyata mampu, ternyata kena, ternyata sukses, ternyata berhasil. Nah, ternyata semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena doa yang oleh Allah diijabah. Tapi karena apa? Doa yang oleh Allah, doa itu diijabah. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbukum, mengiklankan kepada kita, menunjukkan kepada kita semua, mengumumkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Maka di sini ada kata perintah. Perintah yang pertama, perintah untuk kita berdoa. Sehingga Allah tunjukkan pada akhir ayat ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi Susatyo, barakallahu fikum. Jadi orang yang meninggalkan doa itu termasuk jenis kesombongan. Jadi dia sombong ketika dia tidak mau berdoa, ketika dia tidak mau mengemis di hadapan Allah, ketika dia tidak mau
menghilangkan kekuatannya di hadapan Allah. Aku nggak kuat ya Allah, maka dengan doa ini berikan aku kekuatan begitu. Maka perintah yang pertama yang Allah tunjukkan dalam ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka yang pertama Allah perintahkan kita untuk berdoa. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, adalah Allah meminta kita ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta, itu kita hanya arahkan permintaan, doa dan permohonan itu hanya kepada Allah. Karena apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sementara Allah Ta'ala tidak menginginkan kita memberikan sedikit dari ibadah kita kepada selainnya. Dan itu masuk dalam ayat Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Maka ketika doa ini termasuk ibadah, maka Allah meminta supaya doa itu tidak kita panjatkan kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang Allah janjikan? Aku akan ijabah doa kalian. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan ini sesuatu yang bikin hati kita itu tenang. Karena banyak di antara janji Allah itu yang kemudian menjadikan kita ini senang. Kebaikan dibalas kebaikan, sedekah akan Allah ganti berlipat ganda, orang yang ibadah akan mendatangkan cinta dari Allah, orang yang bertakwa akan Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Orang yang mendekat kepada Allah, Allah akan semakin dekat kepadanya. Yang sebagian di antara janji itu semua, itu bikin hati kita ini ayem gitu. Dan kita perlu punya iman, kita perlu punya yakin, kita perlu punya mindset yang kita jadikan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan itu menjadikan kita semakin tenang. Nah, sekarang untuk orang yang berdoa, Allah menjanjikan. Apa janjinya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janjinya Allah. Jadi kalimat ud'uni perintah. Astajib, ini antum perhatikan ayatnya, bukan astajibu, bukan astajiba, bukan astajibi, tapi astajib, sukun. Apa artinya? Ini adalah jawabu syart, jawaban dari syarat yang Allah beri. Allah mensyaratkan kita untuk berdoa, dan Allah menjawab syarat itu dengan ijabah. Seperti begini, luluslah, tak belikan motor. Maka syaratnya lulus. Jawaban dari persyaratan itu adalah kita diberikan motor. Dibelikan motor. Nah, maka sama seperti itu, bahkan jauh melampaui itu, Allah menjanjikan dengan jawaban syarat ketika kita mau berdoa. Apa janjinya? Astajib lakum. Pasti Allah ijabah. Nah, kemudian begini. Bentuk ijabah dari doa itu yang bermacam-macam. Diijabah, pasti. Doa kita diterima, pasti. Doa kita didengar oleh Allah, pasti. Lalu bagaimana cara Allah menjawab doa? Itu yang bermacam-macam. Begini. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin. Tidaklah ada seorang muslim yang kemudian muslim itu berdoa kepada Allah dengan suatu doa, laisa fiha ithim, yang di dalam doa itu tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak pula ada pemutusan tali silaturahim. Jadi artinya di dalam doa itu doa yang betul-betul bersih dari dosa, doa yang betul-betul bersih dari upaya pemutusan silaturahim. Apa Rasulullah katakan? Illa a'tahullahu ihda thalath,
kecuali Allah Ta'ala akan berikan kepadanya salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga Allah akan beri. Boleh jadi Allah akan beri dua, dan boleh jadi tidak menutup kemungkinan Allah akan berikan tiga-tiganya. Allah akan berikan tiga-tiganya. Yang pertama, Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin." Tidak ada seorang muslim pun, dan kami yakin, insya Allah kita ini muslim, dan saya yakin panjenengan semuanya muslim. Ketika kita berdoa, dan doa itu bersih dari dosa. Kita tidak berdoa untuk kemudian, ya Allah lancarkan korupsiku, ya Allah mudahkan selingkuhku, na'udzubillah min syarri dzalik, begitu ya. Dan tidak ada pemutusan silaturahim, dengan seperti kalimat mudah-mudahan cepat jadi janda dia. Mudah-mudahan, tidak ada begitu. Tidak ada pemutusan silaturahim. Maka apa? Kecuali Allah dari doa yang telah kita panjatkan tadi akan memberikan kepada kita salah satu di antara tiga. Nah, ini yang saya sampaikan, powernya doa di sini. Jadi tidak ada doa itu yang kemudian antum angkat ke langit kemudian Allah tolak sia-sia. Sampai kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila as-sama'." Ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya untuk berdoa ke langit, itu maka tidak mungkin Allah itu an yaruddahuma sifran khaibatin. Allah itu tidak mungkin mengembalikan doa itu dengan tangan yang menengadah ke atas begini. Kemudian Allah tolak tanpa pemberian dan Allah menghinakan orang yang berdoa. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah, minta sama Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu sama Allah pasti diijabah. Allah pasti kasih. Allah pasti terima. Allah pasti memberi apa yang aku minta. Itu powernya harus dapat. Powernya harus dapat. Nah, kita kembali. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan kepadanya ihda thalath, salah satu di antara tiga. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watah. Allah akan mempercepat, memberikan secara langsung, sak dek sak nyet apa yang antum minta. Ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Ya Allah sukseskan, langsung sukses. Dan ini tidak mustahil. Allah akan berikan untuk antum. Ketika dalam keadaan kepepet, ya Rabb, terima doaku ya Allah. Dan Allah langsung buka jalan keluarnya, dan Allah langsung terima apa yang antum doakan, dan Allah langsung beri apa yang antum minta. Dengan syarat, kapan doa itu oleh Allah langsung diberikan seperti apa yang antum minta? Kapan? Ketika Allah Ta'ala melihat apabila diberi, kalian tidak berhenti ibadah. Karena ada orang kalau doanya diberi sudah nggak tahajud lagi. Ketika Allah lihat ketika antum diberi, antum tidak sombong. Karena ada orang yang Allah tidak berikan apa yang dia minta karena Allah khawatir nanti kamu sombong, tak selamatin, kata Allah. Ketika Allah melihat ketika doa itu oleh Allah diijabah, antum tidak semakin jauh dari Allah. Karena Allah tahu ada orang-orang yang ketika doanya diberi dia jauh dari Allah. Dan ketika Allah melihat ketika doa itu oleh Allah diijabah, antum tidak menjadi rusak. Maka ketika kekhawatiran-kekhawatiran itu ada, maka terkadang oleh Allah ditunda dulu. Tapi ketika keyakinan dari Allah itu datang, antum tidak akan sombong, antum tidak akan meninggalkan ibadah, antum tidak akan menjauh dari Allah, antum tidak akan rusak dengan apa yang antum minta ketika Allah beri, maka seketika itu Allah akan langsung berikan. Seketika itu Allah akan langsung berikan. Ayyub alaihi salam. Siapa? Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam yang dikatakan oleh para ulama Ayyub as-sabir. Ayyub as-sabir. Ayyub yang pinter bersabar. Ayyub yang sukses dalam sabar. Nabi Ayyub yang sempurna dalam kesabarannya itu ketika dia berdoa kepada Allah,
Rabbi inni massaniyadh-dhur. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan ya Allah. Ya Allah, aku tertimpa kesedihan ya Allah. Ya Allah, aku terkena penyakit ya Allah. Ayub tidak minta sabar. Ayub tidak minta sembuh. Ayub tidak meminta sembuh. Tapi apa Ayub katakan? Wa anta arhamur rahimin, dalam keadaan aku yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang paling penyayang. Jadi keyakinan dalam hati, powernya dapat. Dalam keadaan Ayub tahu ya Allah, aku ini minta sembuh, dan Allah lebih tahu kamu Ayub, aku tahu kamu minta sembuh. Tapi tanpa terucap ta'adduban lillah, untuk beradab kepada Allah, karena dia malu. Aku sembuh puluhan tahun, sakit baru sekian tahun minta sembuh, malu sama Allah. Nah, tapi Ayub kemudian mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhur. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan, penyakit ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna lah. Langsung Allah terima doanya. Allah langsung sembuhkan semua penyakitnya. Ya Rabb, bisa? Bisa. Kenapa? Allah yakin ketika Ayub alaihi salam diberikan apa yang dia minta dalam doanya, dia tidak akan rusak, dia tidak akan meninggalkan doa, dia tidak akan meninggalkan ibadah, dia tidak akan menjauh dari Allah. Maka ketika Allah lihat itu doa akan mendatangkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah langsung beri. Syaratnya satu, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jangan ngotot, karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Allah yang tahu kapan baiknya untuk kita. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Dalam keadaan pengetahuan kita yang pendek, kita maunya yang instan. Itu pertama. Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithim wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Allah pasti kasih salah satu di antara tiga. Nomor satu, apa yang Allah beri, langsung doanya diijabah. Langsung doanya sama Allah diijabah. Yang kedua, apa yang Allah berikan ketika kita berdoa tadi? Allah mengatakan, an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah simpan doanya itu untuk simpanan akhirat. Allah simpan apa yang antum minta tadi. Misalkan begini, ya Allah, aku minta sebuah rumah di dunia ya Rabb. Ternyata oleh Allah tidak diberi di dunia. Apa yang antum minta itu oleh Allah dijadikan simpanan yang antum akan kaget dengan apa yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Mengalahkan sekedar rumah yang ketika antum dapatkan di dunia mungkin bahagia, tapi ketika Allah tunda di akhirat, bahagianya lebih besar. Sampai dikatakan di dalam riwayat yang lain, ketika seorang hamba itu tahu besarnya pemberian Allah atas doa-doa yang tertolak, artinya bukan tertolak ya, artinya Allah tunda sampai nanti di akhirat baru dikasih. Kalau antum tahu seberapa besar bahagianya antum dengan itu, maka antum akan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan semua doa ini ya Allah tertunda sampai akhirat saja. Kalau kita tahu. Dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan, ketika seorang hamba itu tahu besarnya pahala dari doa yang Allah tidak berikan untuknya di dunia, tapi Allah gantikan dengan pahala di akhirat. Besarnya pahala itu kalau antum tahu, itu dikatakan apa? Ya Allah, tunda semua doaku ya Allah, berikan di akhirat saja kalau aku tahu sebesar ini doanya, nggak sebesar ini pahalanya. Nah, maka itu yang kedua, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum sombong, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum tidak lagi ibadah, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum rusak, ketika Allah melihat kalau diberi nanti kamu jauh dari aku, karena Allah tahu ada orang-orang yang mendekat kepada Allah itu dengan permintaannya. Ketika permintaannya dikasih, dia jauh lagi sama Allah, maka Allah tidak kepingin itu. Allah tunda di akhirat. Dan kalau antum tahu besarnya bahagia yang antum dapatkan dari doa yang tertunda di akhirat, dari doa yang Allah akan ganti dengan pahala di akhirat, maka antum akan minta semua doaku tunda saja ya Allah. Itu yang kedua. Bisa difahami ya. Jadi yang pertama, ketika antum sudah melayangkan satu doa ke langit, antum sudah send itu doa, antum kirimkan itu doa, antum sudah kirimkan ke langit itu doa, maka tidak ada yang tidak diberi sama Allah.
tidak ada yang tidak Allah beri di meja sebelah putih. Nah, maka artinya apa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Budi Susatyo, Bapak Ibnu Fajar dan yang lainnya, dan teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai dan saya muliakan dan saya hormati. Ketika Allah tidak langsung beri, maka Allah akan tunda di akhirat. Kalau Allah pun tidak tunda di akhirat, apa Allah yang akan berikan kepada antum dari doa yang antum inginkan? Apa yang Allah akan beri? Yang Allah beri adalah Allah Subhanahu wa taala an yasrifahu minas su'i mithlaha, an yasrifkan, hindarkan antum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Allah doanya tidak langsung dikasih, dan tidak pula oleh Allah doa itu disimpan untuk Anda nanti simpanan akhirat. Maka yang ketiga, Allah pasti hindarkan Anda dari musibah yang seharusnya musibah itu mengenai Anda. Allah hindarkan Anda dari musibah. Allah hindarkan Anda dari musibah yang seharusnya musibah itu mengenai Anda. Nah, misalkan ada musibah mau masuk, ternyata Anda berdoa, maka musibah itu oleh Allah dihindarkan dari Anda karena kekuatan, powernya doa ini. Nah kemudian, jadi begini, saya singkat biar tidak menjadi kerancuan. Begini, apabila seorang hamba berdoa, nomor satu Allah langsung kasih. Kemungkinan yang kedua, Allah simpan buat simpanan akhirat. Kemungkinan yang ketiga, dari doa itu Allah akan hindarkan antum dari musibah. Sudah kan? Artinya tidak ada doa yang tertolak. Semua doa yang telah antum lemparkan ke langit, itu pasti Allah kasih. Kalau tidak diterima langsung, Rasul, kalau aku nggak berdoa rugi. Akhirnya mereka ambil satu kesimpulan, para sahabat Nabi. Para sahabat mengatakan apa? Idzan nukthiru ya Rasulullah. Kalau begitu kami akan perbanyak doa kami. Kalau setiap orang yang berdoa Allah kasih, kalau nggak langsung dikasih disimpan di akhirat yang itu membahagiakan. Kalau nggak disimpan di akhirat kami akan terhindar dari musibah. Sebesar ini yang Allah kasih. Mereka bilang, idzan nukthir, kami akan perbanyak berdoa. Kami tidak akan berhenti berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahu aktsar. Allah lebih banyak akan memberikan kepada kalian apabila kalian banyak berdoa. Jadi tidak mungkin Allah itu kalah. Kalau kalian doanya banyak, Allah kasih jauh lebih banyak. Idzan nukthir, Allahu aktsar. Kami perbanyak, Allah kasih lebih banyak. Nah, sekarang kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas pada poin yang ketiga. Ini kembali saya akan fokuskan pada poin yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan orang yang berdoa itu dari musibah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ketika doa itu berjumpa dengan musibah, jadi ketika ada orang berdoa, kemudian orang yang berdoa itu dia akan terkena musibah gitu loh. Jadi dia akan terkena musibah. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu sebagai penghalang musibah masuk. Jadi doa itu akan menghalangi musibah itu masuk. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika doa akan berjumpa dengan musibah, maka keadaannya ada tiga. Yang pertama, ketika doanya kuat, doanya powernya luar biasa, dan musibah yang mau masuk itu musibah yang kecil. Jadi doanya kuat dalam keadaan musibahnya kecil. Apa yang terjadi? Maka doa yang kuat tadi menghindarkan antum dari musibah kecil. Musibahnya nggak jadi masuk, ketendang oleh doa. Jadi musibah kecil tadi
itu dia tidak jadi masuk karena doa antum itu kuat. Itu kekuatan yang pertama. Jadi doa yang menghindarkan seorang manusia dari musibah nomor satu. Jadi doa ketemu musibah. Maka yang pertama, doanya kuat, musibahnya lemah. Maka musibahnya kalah karena doa yang kuat. Nomor dua, musibahnya kuat. Musibahnya besar yang mau masuk. Jadi musibah yang mau masuk itu besar. Tapi kemudian doanya lemah. Ini sebaliknya. Jadi doanya lemah, tapi tetap dia doa. Tetap dia berdoa. Tapi doanya lemah. Mungkin kurang khusyuk. Mungkin kurang yakin. Mungkin kurang amal soleh untuk mendorong. Sehingga doanya itu lemah. Tapi musibah yang mau masuk adalah musibah yang besar. Musibah yang mau masuk adalah musibah yang besar. Apa yang terjadi? Maka doa itu mengurangi kadarnya musibah. Saya kasih contoh. Misalkan begini. Misalkan na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Begini. Misalkan Allah takdirkan kita kecelakaan. Na'udzubillah, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita kecelakaan, tar gitu ya. Orang ngelihat pasti mati udah. Tapi ternyata ketika banyak orang bantu, orang itu kaget, "Loh, mobil sehancur ini, mobilnya sehancur ini, tapi kamu nggak apa-apa." Ternyata nggak apa-apa. Yang seharusnya musibah ini menjadikan antum meninggal dunia, ternyata antum selamat walaupun tetap mobilnya rusak, tapi antum selamat. Nah, itu awalnya seharusnya meninggal, tapi ternyata Allah kurangi kadar musibahnya menjadi ya luka ringan. Karena apa? Karena doa. Karena doa. Dan ingat, belum tentu doa itu dari doa Anda. Boleh peluang-peluang dakwah, peluang-peluang donasi. Yo dakwah, yo donasi. Nah, salah satu yang kita harapkan apa? Karena kita ini mengajak Anda untuk berdonasi dengan tujuan supaya nanti ketika orang yang mendapatkan manfaat dari donasi yang Anda kirimkan itu berdoa, "Ya Allah, selamatkan orang yang berdonasi kepadaku ya Allah." Itu Anda selamat dari musibah. Nah, maka kami terakhir punya program itu adalah program tebar 1000 sepatu sekolah gratis. Jadi kita akan kumpulkan 1000 sepatu sekolah untuk malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau Anda berkenan berdonasi, ayo cepat mumpung belum ditutup. Kita akan bagikan itu uang menjadi sepatu, kita kasihkan ke anak-anak yang mungkin tidak punya sepatu, yatim piatu, mungkin anak di pinggiran yang tidak punya sepatu untuk sekolah. Nah, kenapa begitu? Karena kita harapkan ketika mereka mendapatkan sepatu, anak kecil dapat sepatu, ya apa sih bahagianya? Kan luar biasa, bahkan sepatu dipakai tidur sama mereka. Akhirnya terucap dari lisan mungilnya dia itu, "Ya Allah, seneng aku punya sepatu, ya Allah." Punya kekuatan. Apa kekuatannya? Mengurangi kadar musibahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak. Antara doa dan musibah itu apa? Antara doa dan musibah itu saling dorong-dorongan. Apa maksudnya dorong-dorongan di sini? Jadi begini. Selama Anda berdoa, maka musibah itu nggak mau masuk, nggak bisa masuk. Selama Anda berdoa, maka musibah itu nggak bisa masuk. Begini. Jadi terdorong oleh doa. Musibahnya mau masuk, didorong doa. Terusan begitu. Sampai hari kiamat. Berarti apa? Sedikit Anda lengah dari doa, itu musibah masuk. Pus, masuk dia. Nah, maka itulah kenapa pemirsa, tidur ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Wa alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada kita doa keluar rumah itu apa? Doa keluar rumah itu Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali semua itu datangnya dari Allah. Antum tahu apa kekuatan doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, barang siapa keluar rumah dan membaca doa ini,
Maka setan itu ngomong sama teman-temannya. Setannya bilang apa? Kita tidak bisa ganggu dia. Kita tidak bisa mengganggu dia. Kenapa nggak bisa mengganggu dia? Karena orang yang berdoa dengan doa itu, ketika dia keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, itu malaikat menjawab, Hudita wa wuqita wa kufita. Kamu selama keluar rumah dijaga sama Allah, dicukupi sama Allah, dan diberi petunjuk oleh Allah. Terus setannya nangis. Ini orang dikasih petunjuk sama Allah selama di luar rumah. Ini orang dijaga oleh Allah selama di luar rumah. Ini orang dicukupi sama Allah selama di luar rumah. Terus kata setan, kita bisa berbuat apa untuk dia? Itu powernya luar biasa. Nah maka doa ini tadi senantiasa dorong-mendorong dengan musibah. Kalau kita banyak doa, musibahnya tidak akan bisa punya kesempatan masuk. Nah sekarang kita lanjutkan begini. Kepada ayat tadi ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku ijabah. Aku ijabah. Bentuknya ada 3. Langsung dikasih, ditunda di akhirat, atau diselamatkan dari musibah. Itu ijabahnya Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya seperti yang Bapak Budi Susatyo tadi sampaikan. Ada sombong kalau orang nggak mau doa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang kemudian mereka itu tidak mau berdoa, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ibadah pada ayat ini artinya adalah doa. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, apa yang terjadi? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka Allah akan masukkan ke dalam api neraka dalam keadaan mereka itu hina dan tenggelam dalam api neraka. Sombong, gak mau berdoa. Nah sekarang begini, saya mau cerita. Ini kisah mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mendengarkan saya, mungkin cerita yang tidak asing. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar, ini akan menjadi penyemangat antum untuk berdoa. Akan menjadi penyemangat untuk apa? Untuk berdoa. Jadi begini. Sekali lagi ya, untuk yang pernah mendengarkan, ya mungkin ini sesuatu hal yang biasa. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar, ini sesuatu yang insya Allah akan menjadikan antum itu semangat dalam berdoa. Begini, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang perempuan yang kemudian perempuan ini Allah takdirkan dia mandul, nggak bisa punya anak begitu. Allah takdirkan dia mandul, nggak bisa punya anak. Sudah dia menikah dengan seorang laki-laki, nggak punya anak, diceraikan. Kemudian setelah dia selesai masa iddahnya, dia menikah dengan laki-laki yang lain, tetap nggak punya anak, diceraikan. Sampai berkali-kali seperti itu. Ketika dia menikah untuk yang kesekian kalinya, dia mulai khawatir, ini kalau nggak punya anak lagi, aku bakal diceraikan lagi oleh suamiku. Mau sampai kapan begini? Apa yang terjadi? Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia datang sama Nabi Musa. Ketika dia datang kepada Nabi Musa, dia yakin Nabi Musa ini seorang nabi yang kemudian kalimullah, bisa berbincang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa langsung ngomong dengan Allah, bisa langsung ngomong sama Allah, bisa. Ketika itu perempuan ini ngomong, ya Musa, anta kalimullah, wahai Nabi Musa, engkau ini nabi yang bisa berbincang langsung dengan Allah. Wa ana imra'atun aqim, sementara aku ini perempuan aqim. Aqim itu mandul. Aku ini perempuan yang mandul. Terus dia ngomong sama Nabi Musa, tolonglah Musa, mintakan kepada Allah supaya Allah karuniakan kepadaku
Satu aja anak keturunan, satu aja. Engkau kan kalau nabi itu doanya sama Allah pasti diterima. Pasti diterima. Maka tolonglah wahai Musa, mintakan kepada Allah supaya aku sama Allah ini dikasih anak, dan doamu itu doa ijabah. Sudah, Nabi Musa menjawab, iya. Insya Allah perempuan tenang saja, aku akan doakan, kata Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu senang. Terus ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, Nabi Musa lupa perempuan itu. Subhanallah, antum lihat, Nabi Musa lupa perempuan tadi. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengingatkan Nabi Musa. Allah mengatakan, "Ya Musa, addi amanataka." Wahai Musa, tunaikan amanahmu. Nabi Musa ingat, oh iya ya Allah, ada satu hambamu ya Allah, perempuan minta anak. Dan dia sudah lama tidak punya anak. Dia menikah diceraikan, dia minta anak ya Allah. Maka aku memohon kepadamu ya Rabb, tolong berikan kepadanya satu anak keturunan. Subhanallah. Apa yang terjadi pemirsa? Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab doanya Musa, tapi jawabannya tidak seperti yang Nabi Musa harapkan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, inni katabtu annaha aqim." Aku telah mencatatkan di catatan takdir perempuan itu bahwa dia akan mandul sampai wafat. Dia mandul sampai mati. Maka doamu yang ini, kata Allah, tidak bisa diijabah. Wah, bingung Nabi Musa. Ini gimana saya ngomong sama perempuan ini ya? Dia anggap doaku diijabah dan dia betul-betul sudah kepingin punya anak begitu. Tapi kemudian ternyata doaku yang satu ini oleh Allah tidak diterima, karena Allah telah menetapkan takdir perempuan itu mandul sampai wafat dan takdirnya tidak bisa dirubah. Udahlah, kata Nabi Musa, aku sampaikan aja sama perempuan itu. Ngomong Nabi Musa dengan perempuan itu, perempuan yang sabar ya, Allah akan ganti untukmu sesuatu yang jauh lebih baik. Karena aku tadi berdoa, ternyata kata Allah kamu tidak bisa punya anak, kamu ditakdirkan mandul sampai wafat. Sudah, pisah Nabi Musa dengan perempuan itu. Sedih perempuan itu kan, sedih dia. Sudah, setelah Nabi Musa berpisah dengan perempuan itu, beberapa tahun setelahnya, setelah panjang Nabi Musa tidak ketemu dengan perempuan itu, beberapa tahun setelahnya Nabi Musa berjumpa dengan perempuan itu. Yang menjadikan Nabi Musa kaget luar biasa, ternyata perempuan itu gendong bayi yang betul-betul baru dilahirkan. Dalam keadaan perempuan itu nampak baru saja melahirkan. Jadi masih pucat, ada nampak bekas darah di kakinya. Kemudian bayi yang digendong juga bayi yang nampak baru saja dilahirkan. Nabi Musa ingat, ini perempuan yang dulu minta kepadaku untuk didoakan kepada Allah supaya diberi anak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa dia tidak bisa punya anak. Kenapa dia tidak bisa punya anak? Karena dia oleh Allah ditakdirkan mandul. Allah takdirkan dia jadi anak yang mandul. Tapi jadi perempuan yang mandul. Tapi kenapa kemudian perempuan ini sekarang punya anak? Apa yang terjadi? Kok dulu Allah bilang dia nggak bisa punya anak sampai meninggal dunia, tapi kemudian sekarang dia kok punya anak? Nabi Musa penasaran. Mau tanya sama perempuan itu, khawatir menyakiti perasaannya. Tapi penasaran betul. Dulu aku minta sama Allah supaya kamu dapat anak, ternyata Allah bilang kamu gak bisa punya anak. Sekarang kok kamu punya anak? Akhirnya untuk mengobati ke rasa penasarannya Nabi Musa tadi ya, Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi Musa tanyakan? Ya Allah,
seorang wanita yang aku mintakan anak kepadamu berapa tahun yang lalu ya Allah, dan engkau menjawab bahwa perempuan itu tidak mungkin bisa punya anak. Ternyata hari ini aku melihatnya dia menggendong seorang bayi yang baru saja dia lahirkan. Aku mau tahu ya Allah, itu bagaimana ceritanya? Kok sampai kemudian dia punya anak? Sekarang cek. Ini the power of doa. Kekuatan doa. Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa, innaha da'atni. Perempuan itu meminta kepadaku. Wa da'atni, dan dia terus berdoa kepadaku. Wa alahat fi du'a, dan dia keras, serius, yakin dalam doa. Hatta stahyaitu minha, sampai aku, kata Allah, malu kepadanya. Fa'a'taituha su'laha, maka aku berikan kepadanya apa yang dia minta. Subhanallah. Lihat. Sampai perempuan ini menjadikan Allah malu kalau Allah tidak memberi apa yang dia minta. Karena dia kuat dalam doa. Dia tidak putus asa dalam doa. Walaupun Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan kamu mandul. Dan yang bilang perempuan ini mandul bukan dokter kandungan loh ya. Allah Ta'ala. Melalui Nabi Musa. Tapi karena yakinnya dia dalam doa, sampai akhirnya Allah malu. Akhirnya dia mendapat apa yang dia kembalikan, apa yang dia inginkan. Dalam hadis dikatakan, innallaha hayyun karim, Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha pemberi. Yastahi min abdihi, Allah akan malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ila sama, ketika seorang hamba itu ngangkat tangannya ke langit untuk berdoa, ya Allah, an yaruddahuma sifran khaibatain, kemudian Allah tidak terima doanya, Allah tidak kasih apa yang dia minta, itu Allah malu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man lam yas'alillah yaghdhab alai. Barang siapa yang tidak berdoa, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, justru Allah murka sama dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih indah, lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Jadi Allah itu suka kalau kita banyak berdoa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang orang-orang yang ketika doa itu dia serius, dia ngotot dalam doanya, dia keras dalam doanya. Itu Allah senang sama dia. Allah semakin suka sama dia. Nah, maka jangan pernah putus asa ketika berdoa. Jangan pernah putus asa. Ketika antum punya sesuatu yang antum inginkan, ketika sesuatu yang antum harapkan itu oleh Allah belum diberi, itu maka terus minta sama Allah, terus doa sama Allah. Karena apa? Allah malu kalau antum minta kemudian sama Allah tidak diberi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Untuk tidak berpanjang lebar, kami kembalikan kepada MC host di pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada peserta boleh memberikan pertanyaannya di kolom komentar dengan format yaitu nama, asal kota, dan pertanyaannya. Disilakan, bisa menyampaikan secara langsung dengan raise hand. Pada sesi tanya jawab kali ini akan dibuka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Baik, pada Bapak Arif dari Lawang bisa memberikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih Mas Adi. Mohon maaf ya, suara backgroundnya sepertinya terdengar ya, karena ada orang memotong rumput dengan mesin ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fikum. Tafadhal pertanyaannya.
Terima kasih Ustaz. Akhirnya bisa bertemu juga dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ini menarik sekali Ustaz. Bagi saya ini motivasi yang luar biasa, melebihi motivator-motivator Ustaz ya. Allah ya Rab. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama, terkadang ada orang berdoa yang doanya itu pada satu hal tapi saling bertentangan Ustaz. Contoh misalnya seorang istri ingin berdoa sesuatu, kemudian suaminya juga berdoa sesuatu tapi berlawanan. Misalkan begini, misalkan si suami berdoa supaya diizinkan poligami dan si istri berdoa supaya suaminya nggak poligami gitu ya? Ya mungkin seperti itu Ustaz. Itu Saya paham ini. Doa siapa yang dikabulkan? Saya pernah mendengar cerita dari Ustadz Mufti Meng dari negara Zimbabwe yang luar biasa. Cerita tentang seorang ibu berdoa agar anaknya itu sembuh dari penyakit yang menurut dokter di negaranya tidak bisa disembuhkan dengan Isfahan. Nah, kesalahan itu kemudian akhirnya sampai ke rumah si ibu tadi dan menyembuhkan. Nah, Padahal tidak punya doa karena dia menuju negara di mana dia akan seminar kira-kira itu. ternyata pesawatnya kena badai begitu kan? Betul. Yang kedua Ustaz, saya beberapa kali membaca sebuah hadis ya, bahwa orang teraniaya, kemudian juga orang yang berpuasa, kenapa tingkat ijabahnya Lebih kuat. kalau dikatakannya oleh Allah itu kok prioritas gitu? Naam. Apa yang menyebabkan? Barangkali dua pertanyaan itu Ustaz, terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Ini pertanyaannya juga luar biasa banget ini antum tanyanya, baik, top. Dan insya Allah mewakili yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang serupa, tapi panjenengan wakili. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Bagaimana MC? Langsung dijawab atau bagaimana? Monggo Ustaz. Baik, baik. Untuk menjawab terlebih dahulu. Yang pertama begini, apabila ada dua doa yang bertentangan dari dua orang yang berbeda, si dokter kepingin selamat sampai tujuan dengan pesawatnya, si ibu berdoa agar Allah kirimkan dokter ke kampungnya. Paham ya? Jadi seorang ibu di daerah terpencil yang dilewati oleh pesawat dokter tadi. Nah, maka di sini lihat, kekuatan doa itu banyak sekali yang mempengaruhi. Nomor satu, keadaan yang genting, wa may yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Dan siapa yang akan mengabulkan doanya orang yang betul-betul kepepet kecuali Allah. Nah, maka dalam seperti yang Anda tanyakan tadi, maka kekuatan doanya si dokter yang kepingin selamat itu mungkin kalah dengan ibu ini. Sehingga ibu ini tadi yang dia betul-betul kepepet, ya Allah, datangkan seorang dokter ke tempat ini ya Allah. Dalam keadaan dia gak bisa mikir, udah terserah Allah caranya bagaimana. Sementara si dokter berdoa untuk selamat sampai tujuan di daerah lain untuk dia seminar. Ternyata doanya kalah kuat. Nah, maka saat itu yang menang doanya si ibu. Sama seperti seorang istri dan seorang suami yang dua-duanya berdoa tapi doanya bertolak belakang. Yang satu minta diizinkan poligami, yang satu minta supaya suaminya nggak poligami. Ya tergantung mana yang lebih istiqomah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih hebat, mana yang lebih yakin dalam doanya, maka mereka yang menang. Tapi ingat, hasil akhir dari doa kita masing-masing yang berbeda itu ada di tangan Allah. Ketika Allah melihat mana yang lebih baik, maka itulah yang Allah kasih. Ketika Allah melihat doanya suami yang lebih baik untuk diterima, maka istri harus sabar. Ketika istri yang lebih kuat doanya dan Allah lihat itu yang terbaik untuk diterima, maka si suami harus sabar. Jadi banyak pengaruh doa. Maka antum jangan pernah takut dalam doa, karena siapapun bisa antum kalahkan doanya ketika antum yakin, husnudzon, antum kuat, antum tawassul dengan amal soleh, antum betul-betul mendorong diri antum supaya doa ini terijabah dengan ikhtiar yang maksimal, maka insya Allah Allah tidak akan mengecewakan. Nah, kemudian yang kedua, ada dua hadis yang disebutkan oleh Bapak yang bertanya tadi, barakallahu fikum. Yang pertama, ada tiga doa yang tidak tertolak. Salah satunya doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua doaul shaim, doanya orang yang puasa. Yang ketiga doaul musafir, doanya orang yang sedang safar. Nah, kenapa kemudian doa mereka itu lebih powerful gitu, lebih kuat gitu? Yang pertama, kalau orang puasa dia berdoa dalam keadaan ibadah.
Dia berdoa dalam keadaan taat kepada Allah. Dia berdoa dalam keadaan dia menahan dirinya dari yang dia inginkan untuk menjalankan apa yang Allah inginkan, untuk tidak makan dan tidak minum. Maka kekuatan puasa memang luar biasa. Beda dengan orang yang tidak puasa. Yang kedua, doanya orang zalim, karena Allah tidak cinta dengan kezaliman. Allah benci dengan kezaliman. Maka Allah senantiasa bersama orang-orang yang dizalimi, wa in kana kafiran, walaupun dia orang yang kafir. Karena apa? Allah tidak senang dengan orang-orang yang zalim, maka Allah bersama orang yang dizalimi, maka Allah akan membelanya dengan menerima doanya. Dan yang ketiga, musafir, karena Rasulullah mengatakan as-safaru nisful azab. Safar itu separuh dari siksaan. Maka tentu orang yang sedang tersiksa seperti itu, orang yang sedang dalam safar, yang tidak merasakan nikmatnya di rumah, tidak enak makan, capek di jalan, itu Allah lindungi dia. Dengan apa? Dengan diterima doanya. Walaupun tentu semua doa itu powerful, tapi ada beberapa doa yang Allah berikan kekhususan. Di antaranya seperti yang panjenengan bilang, doanya orang yang terzalimi dan doanya seorang yang sedang puasa. Barakallahu fikum. Baik, kemudian saya rasa pertanyaannya nggak usah banyak-banyak juga ya. Baik, Ustaz. Nanti 2 sesi saja. Nanti sesi pertama nanti 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari Fitri, lokasinya dari Dau. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Begini. Jadi pertanyaannya itu apa sebab-sebab terkabulnya doa? Yang pertama, memilih waktu-waktu yang mustajab. Ini saya nggak sampaikan secara urut ya, nanti antum urutin sendiri. Memilih waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu sepertiga malam yang terakhir, ketika berbuka puasa, atau di hari Jumat antara asar sampai maghrib. Itu beberapa di antara waktu yang mustajab. Antara adzan dan iqamat, selepas sholat 5 waktu, itu waktu-waktu yang mustajab, tentu harus dipilih. Yang kedua, mengawali doa dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyisipkan bersolawat kepada Nabi SAW di dalam doa, karena Rasulullah bersabda, ad-du'a mahjub bainas sama'i wal ard hatta yusalli alai. Doa itu terhalangi antara langit dan bumi sampai dibacakan sholawat kepadaku. Kemudian bertawassul. Tawassul itu mengambil wasilah, mengambil jembatan supaya doa kita cepat diijabah dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan meminta doa kepada orang lain, dengan doanya orang tua, itu tawassul begitu. Kemudian yang lain lagi, ada tempat-tempat yang ijabah seperti Safa Marwa, kemudian Hijr Ismail di depan Ka'bah, kemudian tempat-tempat yang baik seperti masjid, pesantren, yang di sana tempat orang-orang yang ta'lim. Itu adalah sebab-sebab terkabulnya doa, dan salah satu juga yang paling utama didorong dengan sedekah. Didorong dengan apa? Sedekah, yaitu tawassul amal soleh dengan sedekah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Tarin dari Malang. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah doa bersama itu sesuatu yang penting, dan apakah doa bersama lebih berkuasa dari doa secara pribadi, dan bagaimana doa itu berkomunikasi dengan Allah? Bagus, jazakumullah khair. Jadi begini, tentu kalau yang doa satu orang dibanding yang doa banyak orang akan lebih kuat ketika yang berdoa banyak orang. Itulah kenapa ketika kita memohon turunnya hujan istisqa, itu bukan 1-2 orang, tapi banyak kaum muslimin yang menjalankan istisqa. Maka istisqa itu rata-rata sama Allah diterima karena yang berdoa banyak begitu. Kenapa harus banyak orang? Karena kita tidak tahu di antara banyak orang ini mana yang doanya oleh Allah diijabah. Nah, maka itulah kenapa lebih powerful doa itu ketika berjamaah seperti itu. Walaupun doa sendiri juga kuat, tapi tentu ketika perkara-perkara penting seperti istighatsah, istisqa, atau tolak balak, itu biasanya diadakan doanya itu berjamaah seperti doa ketika khutbah Jumat, doa ketika khutbah Idul Fitri. Itu doa-doa yang dilakukan oleh banyak orang, diaminkan oleh banyak orang, supaya apa? Dengan harapan doanya lebih ijabah. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan Allah lewat doa? Jadi
Doa itu sendiri adalah komunikasi, bagaimana kita mengatur hati kita, mengatur lisan kita, mengatur permintaan kita. Akan tetapi kemudian hasil akhir dari doa yang kita minta tetap kita serahkan kepada Allah Ta'ala, karena kita yakin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya sesi yang kedua, yakni Assalamualaikum Ustadz, saya Azizah dari Poltekkes Malang. Izin bertanya terkait doa, apakah lebih utama doa jika dilafazkan atau cukup dalam hati saja? Naam, doa itu ada beberapa cara. Yang pertama, dilafatkan dan dimasukkan ke dalam hati bersamaan, tentu itu jauh lebih utama. Ada doa-doa yang tidak tersampaikan dengan lisan, tapi kemudian tersimpan dalam hati karena beberapa faktor, mungkin waktu sudah mepet gak bisa tersampaikan, tapi kita ngomong, ya Allah engkau tahu apa yang tersimpan dalam hatiku ya Allah. Itu juga Allah maha tahu. Akan tetapi kalau mau tanya mana yang lebih utama, tentu disebutkan karena Allah senang mendengar suara-suara orang yang berdoa itu. Tapi tentu doa itu apa? Wad'u rabbakum tadarruan wa khifah dunal jahr. Doalah kepada Allah dengan suara yang lembut, tidak mengeraskan suara. Karena apa? Karena Allah itu maha dekat dan Allah maha mendengar. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya Britania dari Poltekkes Malang Kampus 3 dari Blitar. Izin bertanya, cara agar tetap istiqomah dalam berdoa itu bagaimana ya Ustadz? Bagus, jazakumullah khair. Jadi begini, cara istiqomah dalam berdoa, nomor satu, antum harus tahu betul bahwa doa itu ibadah. Sebagaimana kita ingin ibadah kita istiqomah, salah satu di antara ibadah yang kita istiqomahkan adalah doa. Maka yakini doa itu adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Dan salah satu di antara ibadah adalah doa. Yang kedua, mengetahui keutamaan doa. Orang yang berdoa Allah cinta, orang yang berdoa Allah beri pahala besar, orang yang berdoa Allah hindarkan dari musibah. Maka dengan mengetahui keutamaan doa, antum akan semangat berdoa, akan istiqomah berdoa. Yang ketiga, mengetahui apa dampak buruk dari orang yang meninggalkan doa. Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya, Allah menganggapnya orang yang sombong karena dia meninggalkan beribadah kepada Allah melalui doa. Dan yang keempat, yakin permintaan antum itu banyak. Terus kenapa nggak mau doa? Kenapa nggak istiqomah? Bahkan kalau kita mau doa 24 jam, itu sebenarnya bisa dengan memberikan, mengeluarkan semua yang kita inginkan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sudah ya Syekh MC ya, saya rasa terlalu panjang. Jazakumullah khair, wa ana perlu persiapan untuk berangkat ke Jombang sementara belum bawa pakaian ganti. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga ilmu dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Salam buat Bapak Budi Susatyo, Bapak Ibnu Fajar dan yang lainnya ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya yaitu doa bersama, yaitu doa akan dipimpin oleh Ustaz. Waktu dan tempat disilahkan Ustaz. Naam. Ini mendapatkan keberkahan Jumat ya, mendapatkan keberkahan majelis ilmu, mendapatkan keberkahan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan doa kita oleh Allah diijabah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat, ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astur uyubana, Allahumma ya habiba qulubina ighfir dhunubana wastur uyubana washrah sudurana wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.